Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Saat ini jutaan manusia kehilangan pekerjaan. Anak-anak sekolah tidak lagi ke sekolah tetapi belajar dari rumah. Dan orang tua mulai mengalami perubahan dan pergeseran dalam hal mengatur kebutuhan rumah tangga. Karena dengan hilangnya pekerjaan, maka hal ini juga berdampak kepada ekonomi dalam rumah tangga. Dan masih banyak hal yang terjadi selama masa pandemi ini. Semua kejadian atau semua peristiwa ini menyebabkan perubahan dan pergeseran pada pikiran dan pada hati manusia. Pertama pada pikiran. Sebelum masa pandemi, pikiran kita tenang, jernih, perlahan-lahan, tidak terburu-buru dan tidak terlalu berat menekan. Tetapi sejak masa pandemi, pikiran kita itu tidak lagi tenang. Pikiran kita itu sangat sibuk dan kesannya terburu-buru dan juga ingin cepat. Begitupun hati manusia. Sebelum masa pandemi, hati masih tenang, teduh, damai, tentram. Tetapi sejak masa pandemi, manusia digerogoti oleh paranoid, maka timbullah kegelisahan, kecemasan, keresahan, ketakutan, dan perasaan-perasaan ini menggelinding seperti bola, berputar. Ketika perubahan terjadi pada pikiran dan pada hati manusia, maka dampak secara emosional itu sudah terganggu. Apa yang harus kita buat setelah kita mengalami perubahan dan pergeseran pada pikiran dan pada hati kita? Salah satu jalan yang saya lakukan adalah dengan mengambil waktu hening. Dengan memberikan waktu hening, dengan mengambil waktu hening, saya melakukan perlindungan untuk diri saya sendiri, perlindungan untuk pikiran saya, juga perlindungan untuk hati saya, supaya pikiran saya menjadi nyaman, hati saya juga menjadi nyaman. Saat-saat hening, saat dimana kita berhenti untuk berpikir sejenak, saat kita berhenti untuk melangkah sejenak, berhenti untuk melakukan kegiatan, kita mengambil waktu tenang bersama Allah untuk bermeditasi, untuk merenungkan segala sesuatu yang terjadi. Pada waktu kita hening, saat itu kita mengambil waktu untuk sendiri bersama Allah. Dan pada waktu kita sendiri bersama Allah, di satu sisi kita menerima rahmat-rahmat dari Allah, di sisi yang lain kita bersama rahmat Allah melembutkan kecemasan kita, melembutkan kegelisahan kita, melembutkan keresahan kita, melembutkan ketakutan kita. Keheningan harus kita ambil, harus kita lakukan. Karena di dalam hidup ini, baik sebelum masa pandemi atau pada masa pandemi, bahkan sepanjang masa, kita menerima begitu banyak suara-suara, dan suara-suara itu datang dari segala arah. Suara-suara itu menimbulkan kegaduhan, menimbulkan keributan, yang membuat pikiran kita pun menjadi penuh, hati kita juga menjadi penuh. Pada saat hening, kita menanggalkan segala suara-suara yang datang dari segala arah, yang telah menimbulkan keributan dan kegaduhan di dalam hati kita, dan kita membiarkan telinga jiwa kita mendengarkan suara yang paling hakiki dari Allah melalui suara hati kita. Setelah kita mendengarkan suara yang paling hakiki dari dalam hati kita, dari jiwa kita,
yang kita yakini itu adalah suara Allah, maka kita akan mendapat buah-buah manis dari keheningan itu. Pertama, keheningan menjadi obat atau nutrisi atau suplemen bagi pikiran kita, bagi hati kita, dan bagi jiwa kita. Maka kita menjadi teduh, tenang, dan jernih di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan perlahan-lahan, tetapi pasti. Buah keheningan yang kedua adalah bahwa kita akhirnya merasa bahwa tidak ada yang lebih mendesak dalam hidup kita ini selain kita mengatasi gelombang gangguan pada perasaan kita, kegelisahan kita, kecemasan kita, ketakutan kita, hingga segala rasa yang muncul, entah gelisah, entah cemas, entah ketakutan, dia tidak hilang, tetapi dilembutkan, diperhalus, dan kita terus berjalan. Buah keheningan yang ketiga adalah bahwa kita menyadari bahwa hidup ini tidak hanya hari ini, tetapi masih berjalan terus dalam waktu yang panjang ke depan. Maka kita tidak boleh menghabiskan waktu kita pada hari ini untuk segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan kita. Kita mesti mengolahnya. Untuk apa? Untuk menghormati, untuk lebih bertanggung jawab lagi atas kehidupan kita yang masih berjalan dalam waktu yang cukup panjang. Buah dari keheningan yang keempat adalah kita menyadari bahwa dunia ini tidak akan berubah menjadi jalan hidup saya. Dan juga dunia ini tidak bisa memenuhi semua keinginan saya. Oleh karena itu, saya pribadilah yang harus berubah, mengubah fokus dan mengisi batin kita, mengisi jiwa kita dengan nilai yang abadi. Karena kita melihat dan menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak abadi. Oleh karena itu, kita memberikan waktu untuk membangun dalam jiwa kita hal-hal atau nilai-nilai yang abadi. Contoh seperti kasih atau saling mengasihi. Segala sesuatu di dunia ini akan hilang, tetapi kasih itu tidak berkesudahan. Maka hal yang sifatnya abadi ini perlu kita bangun, perlu kita hidupkan, perlu kita nyalakan di dalam jiwa kita. Saya secara pribadi telah menghidupkan itu di dalam jiwa saya, di dalam hati saya, dan saya ingin menyalakan, meneruskan, membagikan ini kepada anak-anak saya di Kasih Mandiri Bersinar maupun kepada semua saudara dan sahabatku untuk menjalankan hal yang sama. Bahwa segala sesuatu di dunia tidak ada yang pasti. Apalagi pada saat wabah corona ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita dan orang-orang yang kita kasihi. Maka waktu yang ada jangan kita santai. Waktu yang ada ini jangan kita sia-siakan. Waktu yang ada ini mari kita membangun kasih. Kasih ini abadi. Segala sesuatu akan berakhir, tapi kasih tidak akan berkesudahan. Sehingga hari-hari di dalam masa pandemi ini, selain ada kegiatan-kegiatan wajib kita, tapi juga ada kegiatan-kegiatan ekstra kita adalah untuk menyegarkan kerohanian kita, sehingga di dalam kebersamaan kita saling mengasihi lebih lagi dan lebih lagi. Dengan saling mengasihi, kita bisa mengisi hidup kita yang saat ini dalam tanda petik tidak pasti dengan hal-hal yang berguna dan hal-hal yang bersifat abadi. Saudara dan sahabat terkasih, nilai abadi yakni kasih membuat kita di dalam situasi yang tidak pasti ini kuat untuk saling mengasihi satu sama lain, kuat mencintai satu sama lain. Karena kita tidak tahu
apa yang bakal terjadi dengan kita. Tetapi yang pasti bahwa saya mengasihi Anda mengasihi saya, kita saling mengasihi, kita saling mencintai. Pribadi yang merasa dicintai justru merasa diri paling berharga di hadapan Allah, di hadapan sesama, dan di hadapan diri sendiri. Merasa diri paling berarti, paling bermakna. Dan hal ini menyebabkan kita secara pribadi merasa antusias untuk pelihara kehidupan kita. Karena hidup ini sangat berguna untuk kita. Karena kita sangat berharga di hadapan Allah, sesama, dan diri kita sendiri. Maka marilah kita terus saling mengasihi satu sama lain, saling mencintai satu sama lain. Segala sesuatu akan hilang, lenyap dari muka bumi ini, tapi kasih, cinta tidak akan berkesudahan. Inilah yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita. Inilah yang perlu kita bangun di dalam jiwa kita. Dan inilah yang perlu kita bagi kepada sesama, satu sama lain. Saya percaya, bila saya dicintai, saya akan mempertahankan kehidupan ini untuk mengalami cinta lebih lama lagi. Begitupun Anda. Bila Anda merasa dicintai, dikasihi oleh orang-orang yang ada di sekelilingmu, maka rasa antusias untuk hidup, memelihara hidup, bertanggung jawab untuk hidup dan kehidupan ini akan bertambah dan bertambah lagi. Dengan demikian, imun dalam tubuh kita secara rohani, secara jasmani akan terpenuhi. Dan kita akan menjadi orang yang sehat-sehat saja dalam segala waktu. Mari, hidup kita tidak hanya sekarang, masih dalam jangka waktu yang panjang yang kita harus lalui. Hidup ini tidak hanya urusan diri kita sendiri, tapi juga urusan dengan semua orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita angkat hati kita kepada Allah untuk meminta rahmat, agar kita mampu untuk merawat, menghormati, dan bertanggung jawab lagi tentang kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita dengan saling mengasihi. Semoga permenungan saya ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat sekalian.